anak muda usia 25 sampai 30 tahun itu yang menilai ini adalah haram, mengucapkan selamat Natal itu haram, itu ada 20-an persen, 22% kalau saya tidak salah. Anak muda itu ketika dia masuk ke masa remaja, dia kan memang sedang dalam proses mencari jati diri. Dalam 4 dekade terakhir ini, memang gerakan religiusitas itu memang menguat di Indonesia. Selama ini praktek beragama yang diajarkan dalam sekolah itu lebih ritualistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Alinia, sebuah channel yang membahas tentang hal aktual, viral, dan juga penting dan bermanfaat untuk bangsa. Dan teman Alinia berbicara tentang milenial seolah tidak ada habisnya, apalagi nanti 9 tahun mendatang, sekitar tahun 2030 sampai 2040 Indonesia akan memasuki masa bonus demografi, di mana usia produktif, yaitu usia 15 sampai 64 tahun, akan lebih banyak ketimbang usia sebaliknya. Namun, seiring perkembangan tersebut, sikap intoleransi ternyata dari kelompok milenial juga semakin meningkat. Setidaknya ada 3 survei yang mengkonfirmasi hal tersebut. Yang pertama, surveinya dari BNPT, misalnya yang dalam survei mereka mendapati ada 85% milenial rentan terpapar dari radikalisme. Dan yang kedua adalah survei dari Pusat Pengkajian Islam Masyarakat UIN Sarjito Jakarta pada tahun 2017 mengungkap bahwa opini pelajar dan mahasiswa radikal itu mencapai 58%, intoleransi internal 51%, dan intoleransi eksternal banyak 34,4%. Dan terakhir, ini dari survei Wahid Foundation di tahun 2016 menunjukkan bahwa 60% anak muda yang aktif di kegiatan rohani Islam bersedia berperang ke wilayah konflik seperti Poso, bahkan 10% mendukung serangan bom Tamrin, Jakarta, dan 6% yang mendukung ISIS. Nah, kondisi ini katanya tidak lepas dari perkembangan digital dan kehausan anak muda akan beragama. Namun sayangnya, di era digitalisasi ini, internet hanya dijadikan satu-satunya rujukan oleh mereka di dalam beragama. Padahal, di sisi lain, kelompok radikal sangat intens dan rajin menyusupkan konten-konten agama versi mereka yang radikal di dunia maya. Nah, bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Selama 1 jam ke depan bersama saya, Syukri Rahmatullah, saya akan menemani Anda untuk mendiskusikan tema anak muda dan toleransi. Dan tentu saja agar diskusi ini semakin menarik, saya tidak sendirian. Saya sudah mengundang seorang anak muda yang juga putri daripada idola saya, yaitu mantan mendiang Presiden Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur, dan beliau juga aktif sebagai koordinator nasional jaringan Gus Durian. Nama lengkapnya Alisa Katrotunada Munawaroh Wahidah, atau biasa kita mengenalnya dengan nama Mbak Alisa Wahid. Apa kabar Mbak Alisa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, Mas Syukri. Alhamdulillah tetap sehat Mbak Alisa ya. Baik, Mbak Alisa, saya ingin nanya nih, misalkan tadi terkait dengan 3 survei yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa katanya di survei tersebut kelompok milenial ya, anak-anak muda katanya sangat rentan terpapar dari radikalisme. Kalau Mbak Alisa sendiri melihatnya seperti apa? Ya, kita memang melihat ada pergeseran yang itu cukup saya mungkin kalau menyebut kata mengkhawatirkan itu gimana gitu, concerning lah gitu. Kita perlu betul-betul mencermati perubahan atau transisi nilai-nilai, terutama dalam hal ini bagaimana anak muda menyikapi perbedaan pandangan keagamaan baik secara internal agamanya maupun kepada umat dari agama yang lain. Itu memang satu persoalan sendiri nih, satu tantangan tersendiri, karena kita melihat ada pergeseran yang cukup signifikan begitu. Nah, kalau Anda sendiri dengan jaringan Gus Durian ini sering nggak menemukan di masyarakat sikap intoleran ini justru banyak ditemukan di anak muda? Ya, pada tahun 2016
Jaringan Gus Durian bekerja sama dengan Infit itu membuat survei persepsi anak muda tentang intoleransi dan terorisme dan toleransi itu di 6 kota besar di Indonesia begitu. Nah, dari 1.200 respondennya waktu itu kita melihat ada pergeseran yang sangat jelas, Mas. Dari kelompok usia 25 ke 30, kemudian 20 ke 35, dan 15 ke 20 tahun kelompok usianya. Itu ada pergeseran. Misalnya contoh di ini deh, isu klasik yang terus-menerus rame ya setiap akhir tahun, yaitu soal ucapan Natal. Ucapan Natal, kalau ini kita sebut sebagai pergeseran nilainya, kita bisa melihat di dalam survei itu ada kecenderungan begini. Itu yang menilai ini adalah haram, mengucapkan selamat Natal itu haram, itu ada 20-an persen, 22% kalau saya tidak salah. Lalu kemudian yang golongan usia 20 sampai 25 tahun itu sudah naik ke 35%. Tapi di kelompok usia 15 sampai 20 tahun itu angkanya udah 46%. Nah, yang mau saya sampaikan adalah pergeserannya. Kita lihat semakin muda kok semakin semakin intoleran ya. Gimana? Iya, semakin intoleran maksudnya terhadap semakin berjarak gitu, semakin eksklusif ya cara beragamanya gitu, semakin sulit menerima kehadiran kelompok yang berbeda. Jadi pergeseran, dan itu satu generasi loh, Mas. Iya. Dalam satu generasi saja sudah ada perubahan seperti itu gitu. Jadi kami sadar betul bahwa pergeseran nilai-nilai ini juga sangat kuat terjadi pada kelompok anak muda. Ya, ini menurut Mbak Alisa agak aneh nggak sih? Biasanya kan di usia tersebut tuh eranya katakanlah mengenal hiburan, mall dan lain sebagainya. Ini justru mereka malah lebih banyak keinginan agamanya tinggi, tapi kemudian masuk ke sesuatu hal yang keliru, maksudnya jalannya agak keliru. Menurut Anda ada apa yang salah dari situ? Yang pertama begini, ini sebetulnya mengikuti hukum leadership yang sangat lumrah, gitu ya. People follow people who knows what they're doing, gitu. Itu prinsip leadership. Jadi kalau ada sebuah gerakan, dia besar, gitu, itu orang biasa itu akan cenderung mengikutinya. Gitu, akan cenderung mengikutinya. Orang biasa ya, orang masyarakat awam lebih tepatnya. Masyarakat awam akan mengikuti orang atau pandangan yang dipandang paling kuat. Itu begitu. Nah, anak muda itu kan mereka memang, kalau ini saya bicara sebagai psikolog keluarga ya. Anak muda itu ketika dia masuk ke masa remaja, dia kan memang sedang dalam proses mencari jati diri, gitu. Mereka ingin menemukan saya ini siapa, gitu. Pertanyaannya nggak cetok saya ini siapa, bukan, gitu. Tapi ada banyak hal yang mereka pertanyakan, dan dalam kondisi seperti itu mereka akan mengikuti yang sangat kuat ada di depan mata mereka, gitu. Nah, yang tersedia ketika ini adalah bahwa harus beragama dengan dengan istilahnya dengan konservatif begitu ya, mereka akan mengikuti itu gitu. Jadi mana yang kuat, pesan mana yang kuat itu yang akan diikuti. Makanya kalau misalnya dalam sebuah masyarakat itu pesannya adalah yang paling kuat itu adalah pesan anti korupsi, ya masyarakatnya juga akan bergerak ke arah sana, anak-anak mudanya itu akan bergerak ke arah sana. Nah, dilalahnya dalam 4 dekade terakhir ini memang gerakan religiusitas itu memang menguat di Indonesia. Jadi itu yang available buat anak-anak muda, sehingga kemudian dorongan untuk jati dirinya itu diarahkannya ke sana gitu. Mbak tadi menyinggung soal pesan yang kuat yang disampaikan kepada anak-anak muda. Padahal mungkin kalau kita flashback ya, katakanlah mungkin di era saya atau di eranya Mbak Alisa, di zaman kita sekolah dulu dari kelas 1 SD misalkan sampai kelas 3 SMA, kita kan selalu ada pelajaran agama. Ya kan, itu selalu diulang terus setiap tahun, pelajaran agama pasti ada di setiap mata pelajaran kita. Apakah memang itu tidak cukup, Mbak? 12 tahun loh, ibaratnya kita mendapatkan pelajaran agama dari SD kelas 1 sampai kelas 3 SMA katakanlah. Itu diulang
ke kepala kita, apakah pesan itu memang tidak sampai ke anak-anak muda, atau cara penyampaian yang salah, atau kurikulum yang keliru? Bangunan konseptualnya yang menurut saya kurang tepat gitu. Jadi selama ini praktek beragama yang diajarkan dalam sekolah itu lebih ritualistik gitu, Mas. Gitu. Jadi tidak dalam kerangka berpikirnya, cara berpikirnya gitu. Misalnya apa sih maknanya menjadi seorang seorang Katolik, apa sih maknanya menjadi seorang Muslim, itu nggak diajarkan. Bahwa tugasmu sebagai khalifah fil ard itu adalah membangun kebaikan di muka bumi, menegakkan Islam rahmatan lil alamin. Kalau saya Muslim nih ya gitu, itu nggak ada gitu. Yang ada adalah sholat 5 waktu, haji bila mampu, hitungnya begini. Jadi ritualistik begitu. Nah karena ritualistik, nilai-nilainya nggak masuk, substansi agamanya itu kurang dicermati gitu. Dan jadi memang kita perlu overhaul. Tapi saya juga ingin menyampaikan, menegaskan bahwa problem kita bukan hanya pelajaran agama loh, Mas. Ya, kalau kita lihat data-data misalnya guru-guru atau dosen-dosen dari mata pelajaran yang non agama pun itu kan mengalami proses perubahan juga ya, transisi nilai juga, dan mereka kemudian menjadi agamis dalam tanda kutip, sehingga ketika mengajar pun mereka juga menyelipkan nilai-nilai itu, dan yang diselipkan itu cara beragama yang eksklusif, formalistik kalau kata Profesor Syafi'i Anwar. Profesor Syafi'i Anwar itu mengatakan bahwa ada 2 praktek beragama nih Mas Supri. Satu yang substantif inklusif. Jadi dia fokusnya adalah pada makna atau fundamental menjadi orang beragama itu seperti apa, kemudian nilai-nilainya itu seperti apa, dan selalu inklusif. Ada ruang untuk hidup bersama kelompok yang berbeda, begitu. Contohnya ajarannya Kiai Ahmad Siddiq bahwa orang Islam itu di Indonesia harus ada persaudaraan sesama Muslim, tapi juga ada persaudaraan sesama warga bangsa dan persaudaraan sesama manusia. Itu yang contoh yang ini nih, ajaran yang ini ya. Tapi yang sekarang menguat adalah ajaran yang eksklusif formalistik. Kalau eksklusif formalistik itu ya eksklusif, saya pilihan Tuhan dan ya kalian yang berbeda dengan saya berarti musuh gitu, atau berarti saya harus jauh-jauh, nggak boleh dekat-dekat. Nah ini yang kita sebut sebagai sikap intoleran akhirnya. Dan karena butuh diformalisasi, kelompok ini menganggap bahwa mereka bisa beribadah secara utuh, beragama secara utuh kalau ajaran agamanya ini diformalkan. Maka walaupun dia bukan guru agama, seorang guru di dalam sekolah itu akan melakukan formalisasi ajaran-ajaran agama. Misalnya meminta murid masuk lebih awal untuk ngaji di sekolah, misalnya begitu. Padahal itu ada dalam kurikulum. Misalnya begitu ya. Nah ini bukan hanya di pelajaran agamanya saja, tetapi juga kita harus mencermati bahwa praktek beragama secara eksklusif, formalistik ini sudah guru dari berbagai latar belakang dan juga masyarakat secara umum, gitu. Artinya bahwa pelajaran agama jangan dijadikan sebuah ritualistik ya Mbak ya, tapi juga pelajaran-pelajaran yang lain itu mempraktekkan agama secara lebih langsung. Karena ritual anak milenial sekarang kan sudah berbeda ya. Kalau dulu mungkin ritualnya membaca, menghafal, sekarang tuh ritual anak milenial lebih banyak ke internet ya, nonton di sosial media dan sebagainya. Sehingga kalau menurut data banyak juga anak-anak muda kita ini bersikap intoleran katanya itu karena mereka mendapatkan materi-materi keagamaan dari ustadz-ustadz yang mungkin tidak dikenal latar belakangnya di sosial media, ya ini yang dijadikan rujukan seperti itu. Betul juga gitu Mbak ya? Iya, betul sekali itu. Memang juga
di survei yang tadi saya sebutkan untuk jaringan Gus Durian itu, kita juga menanyakan soal dari mana mereka mendapatkan informasi begitu. Sebetulnya dalam hal agama dan hal-hal penting, mereka tuh mengharap orang tua, Mas. Anak-anak remaja ini mengharapkan orang tua. Tapi pada saat yang sama, harapan ini tuh tidak terwujud gitu. Karena orang tuanya juga kebingungan mengatasi soal internet tadi itu gitu. Mereka kebingungan cara ngajarin anak sekarang tuh gimana sih gitu. Ini banyak orang tua mengeluh gitu ya kepada saya, anak saya nggak bisa diatur, anak saya begini, anak saya begitu gitu. Nah, ini jadi di satu sisi anak berharap dari orang tua tapi orang tua tidak siap, satu. Di sisi yang lain memang kehidupan sekarang itu sumber informasinya sangat terbuka lebar buat anak muda itu untuk belajar dari manapun gitu. Ketika mereka belajarnya dari manapun itu dan yang siap, yang tersedia di internet itu adalah ajaran-ajaran yang eksklusif formalistik tadi itu, dan kalau eksklusifnya berarti nilai-nilainya memang menjauh dari kelompok agama yang berbeda, ya gitu jadinya. Jadi makin intoleran begitu kepada kelompok yang berbeda atau bahkan kelompok agama yang sama tapi paham keagamaannya berbeda. Ya, di satu sisi mungkin tadi kita sama-sama sepakat bahwa anak muda sekarang sangat haus akan ilmu agama. Tapi mereka mencarinya di internet, dan kemudian di internet literasinya katakanlah lebih banyak kelompok-kelompok yang eksklusif ketimbang yang moderat. Tapi kalau misalkan kita bisa jujur, pencarian anak-anak muda ini akan ilmu agama di internetnya sebenarnya hal yang wajar ya, Mbak Lisa ya. Wajar karena memang mereka yaitu sedang masa mencari, Mas. Jadi kan kalau anak-anak itu kan memang bergantung ya kepada orang dewasa yang ada di sekitarnya. Orang dewasa itu dia mandiri. Nah, proses transisinya ini loh, dari anak remaja ke orang dewasa yang benar-benar mandiri, itu kan masa remaja gitu. Jadi tricky memang. Kita kalau jejelin juga nggak bisa, karena mereka ingin, anak remaja itu merasa saya ini udah dewasa, saya bisa mengambil keputusan sendiri gitu. Jadi bisa didikte, tapi pada saat yang sama mereka sebetulnya belum benar-benar utuh dewasa, masih mencari-cari gitu. Nah, siapa yang siap untuk mengelola ini, itulah yang akan bisa membentuk anak-anak remaja itu. Ya, di luar itu Mbak Lisa, kita kan juga memiliki banyak ormas keagamaan yang besar terutama di Indonesia. Ada NU yang pernah dipimpin oleh almarhum ayah Anda, kemudian ada juga Muhammadiyah dan lain sebagainya. Apakah kemudian literasi keagamaan di dunia sosial, di dunia media sosial maksud saya, itu memang harus menjadi peran utama daripada NU dan Muhammadiyah agar anak-anak muda ini tidak berbelok ke arah yang salah? Ya, menurut saya begitu. Jadi tradisi belajar agama yang selama ini kuat dirawat di dalam kalangan Nahdlatul Ulama misalnya, yaitu pesantren, itu harus segera dilengkapi dengan tradisi baru gitu. Jadi prinsip, kalau di NU itu ada prinsip Mas ya, al-muhafadzah ala qadimis sholih wa ahdu bil jadidil aslah, mempertahankan tradisi yang baik sambil menggunakan modernitas atau kemajuan yang lebih baik gitu, membawa kebaikan gitu. Jadi pokoknya yang penting ini dua-duanya baik. Kalau dia dari tradisi dipertahankan, kalau dia dari kemajuan jangan ditolak juga gitu, tapi dia bisa diambil. Nah, NU harus mengamalkan ini gitu dalam konteks dakwah untuk anak remaja gitu. Jadi pendekatan lama yang itu hanya ngaji di pesantren itu harus segera dilengkapi dengan ngaji di sosial media atau ngaji berbasis teknologi digital gitu ya. Kalau tidak, ini akan lepas, dan kita harus mengakui bahwa memang dalam konteks NU itu sempat ketinggalan. Pertama, misalnya begini, banyak pesantren-pesantren yang mengharamkan tidak santri menggunakan gadget gitu. Jadi mereka juga telat nih masuk ke sosial media, itu nanti telat ya, santri-santri itu tidak terbiasa.
dengan kontestasi ideologi yang ada di ruang internet atau sosial media. Santun-santun, sementara yang kelompok yang sebelah dengan menggunakan sentimen kebencian yang itu tentu lebih mudah untuk ngeklik gitu ya, ngeklik hatinya orang begitu. Lalu tapi NU terus terang masih lebih mendingan daripada Muhammadiyah gitu. Betul, ini kata teman-teman Muhammadiyah sendiri. Kita sekarang NU dan Muhammadiyah relatif dekat dalam hal kerjasama urusan dakwah, dan mereka menyampaikan bahwa ya nih dalam konteks website atau kehadiran di media sosial itu NU udah lebih kencang ya gitu, akhirnya begitu. Artinya bahwa NU dan Muhammadiyah ataupun ormas besar lainnya harus segera cepat beradaptasi dengan teknologi ya Mbak ya, karena dan memasuki ruang-ruang daripada milenial. Berarti kendalanya ya, seperti tadi Mbak Alisa sampaikan, mungkin ada kendala soal SDM juga di ormas keagamaan ini untuk beradaptasi dengan teknologi dan masuk ke ruang-ruang milenial tadi Mbak. Iya, tentu saja, karena nggak siap tadi itu gitu, udah masuk ke dunia luar baru mulai belajar literasi digital gitu Mas gitu. Karena kan kita tahu ya kalau kita di media sosial itu cara untuk mendapatkan influence yang besar gitu, menjadi influencer, punya follower base atau orang-orang yang dipengaruhi itu cukup besar, itu kan nggak gampang gitu. Ada dinamikanya tersendiri gitu ya. Nah, kalau teman-teman dari Muhammadiyah dan NU ini tidak siap, itu akan stres. Misalnya contohnya begini, kalau kiai-kiai muda dari NU Muhammadiyah masuk ke platform seperti Twitter atau YouTube atau Instagram gitu, itu yang pertama kan mereka harus melawan kecenderungan untuk tawadu itu ya. Iya. Hati gitu. Harus mau menonjolkan diri gitu. Betul. Nah, yang kayak gitu-gitu kan berlawanan nih dengan yang diakui bahwa orang tuh harus tawadu. Orang kalau nggak ditanya jangan ngomong. Itu kan hal-hal yang nggak bisa kalau di media sosial begitu. Ini adalah salah satu tantangan tersendiri. Tetapi kami juga melihat bahwa akselerasinya ada. Kita juga tahu misalnya begini, 5 tahun yang lalu dari 20 website keislaman di Indonesia, 19-nya keislaman terbesar di Indonesia yang menurut Alexa Ranking, 19-nya itu membawa nilai-nilai yang ultra konservatif, bahkan intoleran sekali gitu. Nah, begitu kita bekerja keras, sejak 2 tahun yang lalu NU online itu sudah menjadi nomor 1 begitu. Jadi akselerasinya juga sangat kuat. Teman-teman Gus Durian yang bergerak di isu keagamaan misalnya, keislaman itu juga menelurkan misalnya islami.co, dan tahun lalu islami.co itu menjadi salah satu website sumber rujukan keagamaan yang paling banyak dicari di Indonesia misalnya begitu. Jadi upaya-upaya ini akselerasinya cukup jalan sih, dan pandemi itu memaksa para kiai, itu mulai beralih ke digital memang gitu ya. Dan hikmahnya pandemi Mbak Alisa ya. Kenapa? Hikmahnya pandemi kiai menjaga jarak dengan masyarakat, kemudian masuknya melalui digital. Tapi berbicara tentang kiai muda itu, saya juga melihat dan merasakan bahwa NU bisa lebih maju karena sekarang banyak kiai-kiai muda NU yang populer di sosial media. Misalkan kita sebut saja ada Gus Baha, misalkan ada Gus Nadir ya kan, yang sangat aktif, dan mungkin berbicara dengan apa yang mereka lakukan, tampaknya yang lain juga harus mencontoh pola dakwah yang mereka lakukan ya Mbak Alisa ya. Betul, saya setuju sekali. Gus Baha dan Gus Nadir itu kan dari spektrum yang sangat berbeda ya. Kalau Gus Baha itu fikih oriented gitu, benar-benar ilmu gitu ya. Sementara Gus Nadir itu konteksnya sangat kuat gitu, menjawab konteks zaman itu, tantangan zaman itu sangat kuat. Tapi yang kelihatan dari dua-duanya sama itu apa sih, Wallace-nya gitu.
dengan bagaimana mereka membangun koneksi, kemudian koneksitas dengan audiensnya, kemudian santai, beragama itu nyaman gitu. Itu kan pesan-pesan itu juga muncul gitu. Dan ini atau misalnya kalau dari Muhammadiyah ada Ustadz Fahrudin Faiz gitu ya, itu kan Buya Syakur misalnya, itu beragama secara nyaman itu ternyata juga sangat dirindukan gitu. Jadi nggak dengan kemarahan, nggak dengan ketakutan, nggak dengan kecumutan gitu. Nah, kita perlu, karena ini skill ya, masalah skill ini gitu, perlu memperbanyak. Artinya prototipe itu bisa sebenarnya kesuksesan daripada Gus Baha, Gus Nadir, dan kemudian tadi beberapa ulama yang lain sudah sukses di sosial media, tampaknya perlu menjadi prototipe yang perlu dicontoh sampai ke kalangan pesantren. Apakah itu juga yang coba ditularkan oleh jaringan Gus Durian sampai ke level bawah? Iya, kalau jaringan Gus Durian itu kan memang kami lebih banyak di gerakan sosialnya ya, di kalangan, di grassroots-nya begitu. Jadi kami tidak secara spesifik kemudian masuk ke ruang dakwahnya itu, tetapi memperbanyak exposure para dai-daiyah, kemudian teman-teman muda dari universitas yang mahasiswa begitu, itu untuk nilai-nilainya ini. Jadi konseptual frameworknya, kemudian perspektif menghadapi perbedaan, atau kalau dalam salah satu ininya Gus Dur, warisan Gus Dur itu adalah cara berpikir pribumisasi Islam misalnya, itu yang kita perkuat gitu. Nah, sekarang disilahkan teman-teman ini kemudian untuk masuk ke ruang media sosial dengan caranya sendiri, tetapi perspektifnya itu modal utama begitu. Makanya misalnya teman-teman di islami.co itu atau di NU Online yang banyak sekali, tentu saja Gus Durian di sana, itu mereka jelas gitu apa yang ditawarkan itu sangat jelas, itu Islam rahmatan lil alamin, Islam yang inklusif, yang membuka ruang untuk kita hidup bersama dengan sesama warga Indonesia. Apapun latar belakangnya dan latar belakang agamanya, atau ukhuwah basyariah, atau dalam hal ini persaudaraan manusia, apapun kenegaraannya begitu. Baik Mbak Lisa, tadi kan kita sudah berbicara tentang apa yang dilakukan oleh jaringan Gus Durian sebagai organisasi di luar pemerintahan, juga yang dilakukan para kiai-kiai muda baik dari NU ataupun Muhammadiyah. Lalu kemudian kalau dari saran Mbak Lisa, sebenarnya pemerintah juga kan harus punya peran dalam hal ini untuk membendung gerakan-gerakan atau paham-paham yang tadi, yang eksklusif dan juga radikal tadi. Menurut Anda apa sih yang paling penting sekali dilakukan pemerintah di era pandemi saat ini? Jadi yang menarik ini adalah Mas Syukri, Kementerian Agama, pemerintahan Pak Jokowi itu di tahun 2019 sampai 2024 ini rupanya sudah dengan lebih serius merespons soal intoleransi ini, dan atau lebih tepatnya bukan intoleransinya ya, intoleransi itu memang harus diselesaikan, tapi itu persoalan yang kalau dia berkait dengan pelanggaran hukum berarti penegakan hukumnya, kalau dia terkait dengan terorisme berarti gerakan anti terorismenya begitu ya, tapi lebih ke eksklusivisme agama tadi itu. Itu yang direspons oleh pemerintah, dan menurut saya itu langkah yang sangat yang lebih fundamental ya. Kenapa? Karena selama ini wasatiyah atau beragama secara moderat itu belum ketemu strategi penguatannya gitu, Mas Syukri. Selama ini hanya diomong-omongin di ruang-ruang seminar, kemudian ya itu kalau dibicarakan tuh antar kita sendiri yang udah moderat gitu ya. Selama ini tidak dibangun sebuah gerakan begitu. Nah, rupanya Pak Jokowi di periode yang kedua ini memberi perhatian yang sangat besar dalam hal ini, sehingga kemudian pemerintah memasukkan moderasi beragama itu. Jadi memperkuat praktek beragama secara moderat
di kalangan umat beragama di Indonesia, agama apapun. Begitu. Itu sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat praktek beragama yang inklusif tadi itu, sehingga bisa toleransi itu bisa terjaga. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara pemerintah untuk menurunkan ini kemudian menjadi betul-betul menjadi sebuah gerakan dan betul-betul menjadi sebuah strategi transformasi yang baik? Karena tadi Mas Supri menyebutkan soal anak muda dan ruang pendidikan, ya. Anak muda dan ruang pendidikan itu harus di address atau gitu kan. Ini kalau ada strategi moderasi beragama dan bisa masuk di sekolah gitu ya, di ruang sekolah, maka ini bisa menjadi upaya yang sangat baik. Nah, dan setahu saya, kalau saya membaca RPJMN-nya, memang ada tuh Mas untuk yang sektor pendidikan, baik pendidikan secara umum maupun pendidikan agama, di mana bahan ajarnya, guru-gurunya, pengelola sekolahnya, semua ekosistem pendidikannya itu diharapkan untuk ikut memperkuat moderasi beragama. Nah, moderasi beragama sendiri, Kementerian Agama menyebutkannya begini, yang disebut moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap, dan perilaku atau praktek beragama yang istilahnya dalam kehidupan bersama yang berlandaskan esensi ajaran agama. Jadi orang yang beragama secara moderat itu ada 3 ternyata ukurannya gitu. 1, dia ketika beragama itu memuliakan manusia dan melindungi martabat kemanusiaan. Jadi sikap-sikap yang merendahkan manusia, apalagi manusia yang berbeda, itu berarti sikap ekstrim gitu. Lalu yang kedua, praktek beragamanya itu menjunjung kemaslahatan bersama atau kemaslahatan umum, kebaikan bersama. Tapi kalau hanya kepentingan kelompoknya sendiri, itu bukan beragama secara moderat. Dan yang ketiga, taat konstitusi, karena konstitusi adalah kesepakatan berbangsa, dan dalam agama menghormati kesepakatan berbangsa itu bagian dari praktek beragama itu sendiri. Jadi itu sendiri juga ibadah. Nah, kalau memang ini bisa dipakai beneran nih Mas, ya bisa turun beneran baik di semua lapisan masyarakat, termasuk di PNS-nya, penyelenggara negaranya, kemudian terutama di ruang-ruang pendidikan, kemudian di organisasi-organisasi agama. Saya sih optimis ya, kita bisa mengikis nih sikap-sikap intoleran kepada kelompok yang berbeda, begitu. Menarik tadi kata-kata Mbak Alisa tadi, membangun ekosistem moderasi dalam keberagamaan. Jadi ekosistem bukan hanya digital Mbak ya, tapi bukan hanya digital, tapi membangun ekosistem masyarakat kita yang moderat dalam keberagaman juga penting. Betul, misalnya di kan kita beberapa kali nih di Jogja dan di beberapa di Banyuwangi juga atau di mana itu ada ritual budaya yang kemudian diserang, dirusak, dibubarkan oleh orang-orang atas nama agama, oleh kelompok-kelompok tertentu atas nama agama gitu. Nah, hal yang seperti ini kan ini ekosistem bermasyarakat nih Mas, bukan di dalam ruang pendidikan saja gitu. Baik, terakhir Mbak Alisa, terkait dengan sebagai tokoh muda, putra seorang presiden yang sangat pluralis, Almarhum Gus Dur, Mbak Alisa ada pesan nggak buat kelompok milenial dalam mereka mencari jati diri tadi, dalam mencari pemahaman agama, apa yang seharusnya paling penting mereka waspadai dan mereka perhatikan? Ya, untuk milenial semuanya, kita semua menghabiskan banyak waktu ya, tahun untuk belajar di sekolah. Dan kita selalu mencari guru yang terbaik, kita mencari sekolah yang terbaik untuk kita. Begitu juga dalam hal agama. Kalau kita ingin menuju Tuhan, kalau kita ingin mendekat kepada Tuhan, tentu kita juga perlu mencari guru yang lebih yang tepat, guru yang memang bisa membawa kita mendekat. Kita nggak bisa sembarangan mengambil ilmunya. Kita nggak bisa hanya menyerap apa yang ada yang tersedia di depan mata. Kita perlu untuk lebih kritis. Apakah ajaran ini membuat saya melihat Tuhan dan saya melihat makhluk ciptaan Tuhan itu dengan
rasa kasih sayang. Kalau tidak, berarti ada yang salah dengan ajaran tersebut. Karena itu, hati-hatilah untuk memilih siapa yang akan kamu atau kalian beri izin untuk membentuk diri kalian, terutama dalam hal beragama. Belajarlah untuk memilih guru, bukan hanya belajar agamanya itu sendiri, tetapi belajarlah untuk memilih guru agama yang terbaik untuk kalian. Baik, luar biasa sekali Mbak Lisa. Saya garis besarkan yang paling terakhir itu. Sebelum belajar ilmu agama, belajarlah dulu memilih guru. Itu yang paling penting. Dan itu juga kebetulan pernah juga dipesankan almarhum ayah saya juga kepada saya. Belajar memilih guru agar kita tidak tersesat. Sekali lagi saya udah kompak sama ayah. Terima kasih banyak Mbak Lisa atas sharingnya bersama kita semua. Semoga apa yang disampaikan Mbak Lisa sangat bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Lisa. Sama-sama. Baik, demikian teman Alinia, diskusi kita setelah mencapai ujungnya. Sudah 1 jam kita bersama Mbak Alisa yang sangat luar biasa sharing terhadap kita semua. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bermanfaat bagi kita semua, terutama buat teman-teman milenial agar tidak tersesat di dalam pencarian jati diri dan belajar agama mereka. Teman Alinia, jangan lupa ikuti terus website daripada Alinia dan juga YouTube channel Alinia dan juga sosial media Alinia agar kemudian Anda terus terupdate informasi yang baik dan bermanfaat. Kita tutup diskusi pada sore hari ini. Sekali lagi Mbak Alisa, terima kasih banyak. Sama-sama Mas. Semoga sehat selalu Mbak Alisa. Iya, sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.